Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anggreni Wahyu Putri Irawan dari kelas 04 semester 4 Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta dengan NPM 211000152. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama mengenai hak milik dalam mata kuliah Hukum Agraria. Dasar hukum hak milik ini tercantum di dalam pasal 20 hingga pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria ataupun UPA. Dalam pasal 20 ayat 1 UPA atau Undang-Undang Pokok Agraria, di sini tercantum pengertian daripada hak milik. Menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, pengertian hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6, yaitu mempunyai fungsi sosial. Selanjutnya, di dalam pasal 21 terdapat subjek hak milik. Berdasarkan pasal 21 yang menjadi subjek dari hak milik adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik. Dan yang kedua, beberapa badan hukum. Badan hukum di sini contohnya adalah bank pemerintahan atau badan keagamaan dan badan sosial. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat 1 huruf B Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Dan yang ketiga adalah orang asing. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan. Lalu di dalam pasal 22 Undang-Undang Pokok Agraria, terjadinya hak milik ini dapat disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena hukum adat. Misalnya, melalui pembukaan tanah. Yang kedua, karena penetapan pemerintah, yaitu melalui permohonan yang diajukan kepada instansi yang mengurus tentang tanah. Yang ketiga, yaitu karena ketentuan-ketentuan undang-undang, yaitu atas dasar ketentuan konversi. Dalam hak milik ini, jangka waktu dari hak milik ini sendiri tidak terbatas pada waktu kepemilikan. Jadi, hak milik ini tidak terbatas ya teman-teman. Dalam pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria yang terakhir ini terdapat beberapa faktor penyebab hapusnya hak milik atas tanah. Yang pertama, itu karena tanahnya jatuh kepada negara. Kenapa sih tanahnya bisa jatuh kepada negara? Itu disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18. Yang kedua, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Yang ketiga, karena ditelantarkan. Dan yang keempat, karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 25 ayat 2. Lalu selanjutnya adalah karena tanahnya musnah. Dan dalam hukum Islam sendiri, hapusnya hak milik atas tanah terdapat dua alasan, yaitu karena tanah itu terlantar dan juga pencabutan hak untuk kepentingan umum. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga dapat memenuhi tugas dari Hukum Agraria kelas 04 semester 4. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.